Nah, bukan Fantok namanya kalau tidak memberikan kejutan ya. Jadi Tata keluar ya? Ini dia. Ini lo mau bikin sekeren-kerennya, atau nggak keren gak usah lo bikin sekalian, gue bilang gitu. Ini gue dengar lo cuma masih nanggung, kalau nanggung mendingan gak usah. Yo, halo tim Fantek, balik lagi bareng gue Robi. Hari ini gue kedatangan guest star spesial banget, parah. Karena di sini kita udah kedatangan Bang Lukman selaku CEO dari Creative Fox. Dan di sini ada Jaka as a project lead buat OGS. Ntar lu boleh cerita ya soal OGS? Boleh, pressure. Thank you banget. Terima kasih udah diundang. Thank you banget udah diundang. Buat Yaudah. sama Fantek sini. Jadi, Fantek keren. Fantok hari ini selesai. Udah. Yuk. Kan thank you udah. Oh iya. Thank you banget Bang, anyway. Thank you banget Bang Siap, Lukman sama-sama. Jaka. Anytime, Rob, anytime. Hari ini tuh gue juga kaget sih sebenarnya. Awal mula gue kenal mereka itu, terutama kita udah 2 kali ya, Jak. Gue sama Ini yang Bang kali Lukman first timer banget ketemu, dan ya kita it's an honor banget bisa kedatangan Creative Fox sama OGS buat sharing bareng tentang dunia konten kreator nih kayaknya nih. Tentang kreatif industri kali ya di Indonesia ya. Pressure. Tapi before kita lebih dalam tentang industrinya nih, gue pengen tahu dulu nih tentang latar belakang lu berdua nih. Boleh cerita dong kayak lu Bang, lu kecilnya tuh gimana sih, terus gimana lu bisa sampai di titik sekarang ini gitu? Waduh. Ini kalau diceritain mungkin 2 hari nggak selesai. Boleh. Gak apa-apa, kita dengerin. Enggak, intinya ada satu kejadian lah pas gue mau bikin ini semua gitu. Ada satu kejadian di mana gue lagi main ke rumah ponakan gue. Yep. Ya kan, di Bintaro. Terus gue ngeliat ponakan gue tuh dua-duanya cewek lagi main iPad gitu. Tapi dia nonton konten yang appropriate lah buat menurut gue. Jadi kayak bukan konten yang seharusnya dia konsumsi di umur segitu gitu. So akhirnya gue kayak aduh gimana ya caranya untuk bisa at least kalau misalkan nge-replace itu kayaknya nggak mungkin ya, gue siapa gitu kan. At least menyimbangkan itu sehingga gini, itu kan buat yang kecil ya. Gue pikir apalagi buat yang gede gitu. Mereka nggak punya opsi lain gitu. Pada saat itu belum banyak ya, homeless media kayak Creative Fox belum terlalu banyak gitu. Terus kayak ya kita mau coba ikut meramaikan lah gitu dengan hadirnya kita di YouTube. Jadi ada opsi lain untuk orang juga mau nonton hal-hal yang temanya tuh berdasarkan value lah gitu. Karena kan kita ngobrolin 100 orang, bayangin aja satu pertanyaan terus nanti jawabannya kan pasti akan berbeda-beda kan. So lu bisa menyimpul, kita nggak pernah bikin kesimpulan by the way. Jadi kayak dan semuanya itu one take. So maaf banget kalau belum disensor gitu kan, kayak semua ekspresi kaget, ada yang kaget yang ngomong binatang, ada yang nyebut ya kan. Jadi kayak ya inilah manusia gitu, kita sangat beragam gitu kan. Dan kita tidak bisa menilai bahwa ketika Jack kaget ngomongnya binatang terus Jack jelek, nggak bisa juga. Mungkin background manusia beda-beda ya gitu, tergantung POV-nya gitu. So itu semua bisa buat pelajaran gitu. Dan selama di Creative Fox pun gue ngerasa gue menjadi orang yang sangat kaya gitu, kayak pengalaman, karena gue ngedengerin berbagai macam pengalaman manusia gitu kan, menjalani hidupnya gitu. So itu bisa gue tertarik hal-hal yang baiknya untuk kita bisa adapt di hidup kita gitu. Intinya seperti itu. Akhirnya long story short, gue bertemu dengan 2 sahabat gue sekarang gitu untuk menjalankan mimpi yang kayaknya nggak mungkin gitu pada saat itulah gitu. Karena ya we are no one, nggak ada capital juga, nggak ada legacy juga, kayak siapa lo gitu kan, kayak gitu kan. Cuma gue percaya kalau lo menjalani sesuatu dengan niat yang baik ya, insya Allah ada jalan lah gitu. Dan ternyata Tuhan kasih jalan yang baik gitu. Terus kita sampai sini, sampai ya terakhir OGS, ada Convey di Creative Fox ya, ada Ajak Gerak, ada Petrohit gitu. Itu semua kan juga blessing dari Tuhan ya. Kayak Jack nih, dia ini kan datang dulu, sekarang dia project lead OGS by the way. Boleh cerita juga OGS tuh apa sih? Nanti di sini kita ceritain. Tapi yang mau gue ceritain adalah dia ini datang sebagai anak magang di batch 4 Creative Fox. Batch 4. Anak magang ya, yang ketika dia datang jujur dia kayak ya udah anak kampus biasa aja, gimana sih, ilmunya belum terlalu banyak gitu. Terus tapi pas dia di sini ya tergantung lagi, ada yang berkembangnya gitu doang, ada yang berkembangnya bisa sampai kayak J, kayak Nih, kayak Tata di kantor gitu, yang mereka sekarang jadi project lead, jadi yang megang media baru ini tuh mereka gitu, dan mereka hasil anak magang kita gitu. Dan ya salah satunya Jack, dia bisa kita percayakan untuk bisa megang OGS yang akan dijelaskan sama Jack langsung. OGS itu apa sih? Ini sekarang Saya kan bukan gamers ya, saya bukan gamers jadi boleh mungkin masuk ke Jack. Sebelum itu gue tuh tahu kalau nggak salah
lu itu kan basicnya juga bukan orang kreatif ya, lu air apa di bandara harusnya ya. Airport Strategic Management jurusan kuliahnya. Iya, gimana boleh nih lu cerita karena kan orang mikir gue kuliah akuntansi gue harus jadi akuntan. Yes. Gue kuliah misalnya jadi misalnya desainer gue harus jadi desainer gitu. Ya, gue selalu percaya God speaking kayak Tuhan tuh sebenarnya ngobrol sama lo tapi nggak tersurat tapi tersirat gitu. As long as lo in details lo bisa ngeliat itu gitu. Jadi ya gue kuliah, gue bukan gak suka bandara ya. Gue tuh orang yang ketika kita delay gue paling happy tuh. Karena gue suka bawa kamera kemana-mana. Karena gue foto kan. Yeah. Gitu. Nah terus gue kuliah di situ ternyata kayaknya untuk dilanjutkan menjadi hidup gitu. Kayaknya nggak gue banget nih sistem dan structure-nya gitu-gitu lah. Kayaknya nggak gue banget dan memang in the other side di sisi lain gue selain gue kuliah itu memang gue suka dunia kreatif. Gue udah foto dari dulu, gue udah desain dari dulu, terus ya gue nggak suka aja akhirnya ngedit video, belajar running business, terus juga marketing juga, and so on lah, banyak hal gitu yang akhirnya itu menjadi sebuah skill set yang terkumpul sebenarnya untuk ya tadi gue bilang gak speaking, sebab Tuhan tuh udah siapin lu gitu, dengan semua skill set ini atau dikasih dalam hidup lu yang berfase itu dan akhirnya gue baca, gue tarik benang merah, connecting dots kayak ini maksudnya Tuhan ya, gue sudah bikin ini. Gitu. Jadi akhirnya Creative Fox terjadi itu sebenarnya gara-gara ya itu tadi lo bisa membaca pattern yang sebenarnya Tuhan tuh udah gambarkan dan gue bukan jujur gue menyerah di dunia penerbangan gitu karena ada beberapa kepercayaan yang tidak sesuai dengan dengan kepercayaan gue lah gitu, ada beberapa hal yang nyebrang, so once lo tidak seperti baca buku, gue baru belajar juga ketika lo baca buku dan lo nggak suka buku itu, ya buku itu lo bisa kasih orang. Kalau makanan lo gak suka, lo mau makan sampai habis gitu kan? Yes. Nah sama mungkin seperti si airport tadi, ya gue udah nyobain nih depannya, kok kayaknya gue kurang suka ya. So gue kasih kesempatan ke yang lain, gue coba di dunia kreatif aja deh kayak gitu. Oke. Tapi yang perlu di highlight kan ini ya bang ya. Lu namanya kerja mau ngebisnis, pasti saat lu suka tempat itu pun pasti ada aja yang akhirnya aku gue jenuh atau apa. Itu kan sometimes yang kita harus, ya emang itu harus dihadapin aja gitu kan. Anyway, sekarang Jack, boleh gue ke Jaka nih bang. Jack, lu gimana nih ceritain dong soal OGS itu apa, terus apa korelasinya sama si Creative Fox biar orang tuh taunya kan rata-rata mungkin ya sekarang ini kan Creative Fox dan Creative Fox gitu. Oke. Sebenarnya gue ngerasa buat ada di sini pun gue ngerasa masih too early gitu. Soalnya OGS running pun belum sampai setahun. Kayak kita baru running terhitung dari Januari lah. Dari Januari kita baru running dengan 2 full time dan 3 anak magang. Dia awalnya dari situ ya? 5 orang ya? 5 orang. Sama lu 6 berarti? Enggak, itu udah include gue. Udah sama lu 5 orang, oke. Bikin media gaming. Oke. Ini berawal dari mana? Balik lagi, gue dari anak intern Creative Fox waktu itu. Dan gue waktu itu intern selama 4 bulan. 4 bulan. Gue waktu itu di offer buat full time. Waktu itu kantor kita masih di bawah, masih kecil, jadi ya kehangatannya beda. Jadi kita bisa ngelihat karakter orang tuh lebih dekat gitu, lebih tatap muka setiap hari gitu. Yep. Pas gue ditawarin full time waktu itu kebetulan sama Bapak B. Ini ada Bapak L, Bapak C sama Bapak B. Bapak Bob. Ditawarin sama Bapak Bob dan interview lah. Yes. Interview ngobrol, tiba-tiba tercetus dari mulut dia, gue sebenarnya pengen banget running media game. Terus gue tahu tulus banget dari matanya Bang Bob, pengen banget media game gitu. Mungkin dia nggak passion di Creative Fox apa gimana? Nggak, bercanda. Di situ ada si levelnya juga ya lagi nonton. Iya, lagi main HP itu ya. Gitu. Terus gue yang kayak, kebetulan gitu. Gue juga, ya gue nggak bisa bilang gue gamer 100% enggak, cuma gue ada hati lah kesana gitu, gue ada passion lah buat running something yang ada hubungannya sama game gitu. Soalnya itu interest gue dari kecil. Tercetus dari situ gitu. Itu pun kayak masih jauh sebelum OJS ada gitu loh. Terus ya udah gue full time lah segala macem sampai ujung-ujungnya waktu itu konve running ya bang. Iya. Konve media perempuan dari Creative Fox running. Gue lupa spesifiknya kenapa tiba-tiba OJS jalan, cuma kayak Bang Bob, Mas Cesar sama gue yang kebetulan kita bertiga gamers kayak
nggak mau kalah lagi. Jadi Conve tuh jadi gue sama Bob sama Cesar tuh kita split. Yep. Gue megang Conve, Bob sama Cesar pegang OGS. Conve itu apa nih? Media perempuannya Creative Fox. Oke. Creative Fox tuh punya media khusus untuk perempuan. Tapi dikelolanya sama laki-laki? No, sama perempuan. Semua isinya perempuan. Isinya semua perempuan. Nah, gue nih kayak, ini Conve ini anak gue ya. Yeah. Gitu loh. Creative Fox kan udah autopilot kan. So, karena gue bukan gamers, ya kita harus relatable kan, harus relevan. Gue nggak relevan kalau gue pimpin mereka gitu. Tapi memang gue suka ya maksud gue kayak, gue ngerti lah dunia. Ini kan kita mau D2C kan, mau retail, ngomongin skincare ya. Gue ngerti lah jualannya meskipun gue nggak tahu produknya gitu kan. Sekarang pun gue jadi belajar skincare sama anak-anak gitu ya. Ya udahlah, gue emang harus terjun kan. Yes. Nah mereka kan sebenarnya Bob sama Cesar nih partner gue memang suka. Emang dia gamers banget gitu. Dia mau yang Bob sama Cesar bahkan main yang PC kan. Iya. Terus gue langsung ngomongin aja, udah deh daripada nggak pada jalan, kita split team aja. Lu berdua di situ, gue di sini. Kita buktikan siapa duluan yang traction lebih bagus. Kita tuh compete bertiga ceritanya, bagi split team 2. Terus nggak ada yang jalan dua-duanya. Belum. Iya belum jalan, terus akhirnya kayak, udah gini deh sekarang. Kita ke Conve dulu lah gitu kan. Udah Conve jadi, baru OJS. Udah abis ini OJS ya, udah OJS. Akhirnya sekarang pun Bob sama Cesar fokus di OJS, gue fokus di Conve karena Creative Fox-nya sebenarnya kita bisa ngeliatin sekaligus gitu. Tapi ya kalau Jack langsung ke Bob sama Cesar sih. Correct. Nah, gue pengen nanya nih, kita ngomong sekarang, lu kan berarti pada start dari Creative Fox ya. Creative Fox ini kan suatu media yang boomingnya itu kayak langsung, wah gila nih media yang anak muda banget, yang nyeleneh, quote-unquote kayak beda sendiri gitu loh dibanding media-media pada umumnya gitu. Gimana awal mula lu bisa yang bener real gitu ya kayak, oh gue pengen bikin media kayak gini deh gitu. Biasa kan ada kayak contoh kayak, let's say misalnya Nebeng Boy misalnya ngikutin sama yang di luar juga gitu. Atau lu mungkin ada look up kemana gitu. Semua orang sebenarnya gini, ketika lu mau bikin sesuatu pasti ada referensi kan. Ada referensi itu pasti banget gitu, nggak mungkin. Gue nggak mau bilang nggak ada yang original gitu ya, di awal-awal mungkin ada yang original gitu, cuman somehow gini deh, makanya secara garis besar tuh ini tuh satu hal yang baru di Indonesia. Bener banget. Gue sadarin banget bahwa sesuatu yang baru ketika dibawa ke sini tuh pasti akan menuai pro dan kontra, itu pasti banget, banget gitu. Dan ya pro-nya orang suka gitu, karena gini, ketika lo membawa sesuatu hal itu dari luar gitu ke dalam sini, itu tidak semudah kembali ke telapak tangan. Bener banget. Karena kan yang di sana ngomongin apa, di sini ngomongin apa, gimana caranya kita bisa penetrate sampai lu suka nonton Creative Fox aja kan. Itu kan berdasarkan riset kita 1 tahun. Bahkan disclaimer dulu ya bang, sorry bang, gue potong. Gue malah tahu si Creative Fox dulu malah. Itu yang malah mengintroduction gue ke media-media yang lain. Iya gitu. Ternyata bisa lo pendekatan kayak gini, industri entertain, tapi di sisi lain tuh gila ini, kita kan highlight-nya lebih ke ide gilanya ya. Berani juga ya anak-anak kita tuh bisa ya, di Indonesia tuh bisa kayak gini ya gitu. Iya. Dan kita juga nggak pernah ngomong kalau kita tidak terinspirasi oleh mereka, kita tidak pernah berbicara seperti itu juga gitu kan. Dan ya menurut gue ini satu hal yang lumrah ketika ada orang yang suka sama lo, ada orang yang nggak suka sama lo gitu. Iya benar. Dan kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita semuanya di muka bumi ini. So itu satu hal yang normal. Dan untuk orang-orang yang memberikan kita saran dan kritik ini, kita sangat appreciate. Kenapa? Karena membuat kita semakin berkembang, membuat kita berkaca, membuat kita bersyukur gitu. Banyak hal lah yang positif gitu. Karena satu hal itu tinggal gimana lo ngeliat POV-nya sih. Yes. Kalau lo ngeliat dari POV yang selalu positif, insya Allah itu bisa membawa lo ke arah dan output yang positif atau sebaliknya. Karena kalau kata orang ini ya bang, bendera makin tinggi, ya, kibarannya anginnya makin kencang ya, itu aja sih gue ngerasa. Nah, terus Jack, gue pengen tahu juga dong soal ini nih apa nih kayak lu boleh spill nih project OGS yang bakal, atau misalnya lu boleh kasih tahu kita nih buat ini kan rata-rata penonton kita pasti gamers, tech, boleh banget lu sharing nih soal OGS yang bikin OGS nih beda dari yang lain tuh apa sih gitu. Wah menarik. Kasih tahu Jack. Jadi pertama-tama dari awal pas running, karena kita under media Creative Fox ya, otomatis gue percaya media itu medium paling kuat untuk menyampaikan pesan. Ya. Untuk jawabnya juga besar ya. Betul, untuk merubah mindset, untuk bawa masa itu paling ampuh lah, paling efektif gitu. Slogan kita representing gamers as a part of modern society. Bukan berarti kita nggak anggap gamers as a part of modern society dari awal gitu, cuma kayak ini slogan kita yang kita bawa dari awal.
di bulan Maret. Maret. Jack, gue pengen lu jelasin itu deh. Gamers is part of modern society itu. Kenapa sih lo ambil tagline itu? Karena itu penting banget sebenarnya benang merahnya OGS. Oke. Sebenarnya kalau kita kayak ngomongin sebenarnya udah basi, lu ngomongin stigma gitu. Kalau misalnya lu ngomongin label gamers tuh ansos, Wibu, nggak gaul, bau, Nerd. nerd, bau bawang. Bau bawang, ya. yes, itu yang mungkin ya itu bagian dari gamers juga gitu. Cuma banyak banget. Tapi kan itu stigma ya. Itu stigma. Stereotyping jadi ya. Stereotyping. Betul. Sebenarnya nggak tahu banyak banget gamers di luar sana tuh yang juga tetap mungkin ke gaul, ke hiburan malam, mungkin dia juga punya taste buat berdandan segala macam, tapi dia gamers. Gitu. Jadi gamers tuh udah bener-bener lu nggak bisa mengkotakkan kalau gamers itu cuma lu yang begini gitu. Bisa aja itu emang udah bener-bener dari kita gitu, ada di sekitar kita. Even ya contoh gue di Rock, gue kan angkatan 2000-an lah gitu. Gue gede di tahun 2000 dan kita itu udah digital native since beginning. Dan lu bisa sebut siapa dari kita yang dari angkatan gue ya, at least yang gak main game. Semua kita pasti hidup dari situ, bukan hidup ya, maksudnya kayak itu saksi kita. Entertainment kita tuh pasti channel ke game. Dan intinya kita mau bilang ya, untuk breaking the stigma kalau gamers is part of modern society gitu. Emang itu udah bagian dari kita. Itu bagian sesimpel kita ngomongin lifestyle deh. Di gamenya sendiri aja punya social standard. Yep. Skin lu main Valorant? Beli skin buat apa coba? Casual sih, bener. Itu kayak lu pengen menunjukkan eksistensi diri lu juga. That's kan? It. Lu mau nunjukin eksistensi lu dalam game, anjing buat apa coy? Kalau bukan buat yang mau dapat validasi dari gamers lain. Iya benar. Nah, social proof ibaratnya kayak gue pengen diakuin gitu. Acknowledgement, sorry. That's it. Kayak itu visi yang kita bawa dari awal gitu, dan otomatis gue kira jalannya mudah gitu. Karena di awal-awal itu banyak banget input dan banyak banget omongan-omongan yang kayak lu baiknya jalanin ini, lu baiknya ngejalanin ini, lu baiknya ngejalanin ini, soalnya ini works di market, ini bagus, ini apa. Gue overwhelmed sendiri gitu, dan ini pengalaman pertama gue buat ngelit tim yang menurut gue cukup fatal gitu. Soalnya gue under perusahaan Creative Fox gitu kan, which is mereka invest di sini, bakar duit di sini. Gue kayak ini gue harus apa ya, ini gue harus apain gitu. Sedangkan kayak bos B dan bos C itu yang kayak gue disuruh terjun ke hutan, mereka nyiapin mobil, cuma nggak tahu tujuannya mau kemana nih. Gitu yang kayak exactly kayak gitu. Yang exactly kayak gitu. Jadi otomatis kayak gue dan anak-anak harus ngedefinisiin kita harus running kemana. Kita udah punya visi nih, kita mau nemuin sungai, cuma nggak tahu nih sungai di mana. Tapi survival kitnya udah siap gitu. Udah dapet jeep, at least udah dapet jeep gitu. Gitu Rob. Terus pertama-tama kita coba running buat bikin turnamen. Gue bisa guaranteed nama turnamen kita Overrun Syndicate Showdown. OSS. Itu satu-satunya turnamen community oriented turnamen. Kita sama sekali nggak ngundang invited teams, dan yang semua main itu tim komunitas. Jadi bukan kayak pro player yang udah punya tim gede-gede sendiri, justru malah lu pengen ngangkat komunitas yang orang di warkop, anak kampus, gitu-gitu. Underground gitu ya. Super grounded lah pokoknya. Grassroots banget. Iya, grassroots ya mainnya ya. Kita nganggap si OSS ini, let's say buat lu semua yang punya mimpi, buat lu bisa naik ke tangga paling atas ya, first step-nya OSS. Gitu, turnamen kita. Soalnya paling grounded. Kita sama sekali nggak ngundang tim, even tim tier 3 pun gak ada yang kita undang gitu. Iya. Plot twist-nya, kita out of nowhere, kita nggak ada sama sekali channel ke, sebenarnya ada ya buat ke, nggak dipakai. Ya cuma nggak dipakai gitu. Iya. Kita benar-benar manfaatin resource yang ada, dan ini pertama kali bikin turnamen yang ngelola cuma 5 orang. Dan itu alhamdulillah yang daftar itu 1.500 player, 371 tim kurang lebih. Wow. Khusus buat Mobile Legends. Mobile Legends doang. Mobile Legends doang. Gue juga kaget bisa sampai Gue kaget juga sumpah. Dan gue kaget. Bang Ben tahu prosesnya itu yang kayak buat reach. Sebenarnya KPI kita nggak segitu gitu. Iya, jadi gue potong dikit. Jadi pas lagi itu dia present ke gue cuma bilang gini, ini lo mau bikin sekeren-kerennya,
atau nggak keren gak usah lu bikin sekalian, gue bilang gitu. Ini gue dengar lu cuma masih nanggung, kalau nanggung mendingan gak usah, kalau lu mau bikin sekeren-kerennya insya Allah budgetnya kita siapin gitu, ngomong gitu. Meskipun gue juga kayak aduh ini berapa juga ya gitu juga, agak deg-degan juga gitu kan. Ada nggak di duitnya nih? Itu yang gue takutin kan. Ntar dia bikin ide bagus kita nggak ada uangnya kan. Cuman ternyata apa momentum itu mungkin hari itu adalah momen dimana apa titik baliknya mereka untuk kayak wah Daim anjir gue harus benar-benar buktiin nih ke gue bahwa ini benar-benar works gitu berjalan. Dan itu tuh targetnya 128 tim ya terus sih target 256 gue bilang kalau nggak 256 lu gagal ya gue bilang gitu. Kata ya beyond our expectation. Dan gue sampai lu tau gak sih hari itu pas hari final gue lagi sakit, lagi gatel-gatel gitu, nggak tahu kenapa alergi makan seafood kalau nggak salah. Itu gue jam. Dan lu di rumah bang? Gue di rumah, gue nonton di TV di rumah gue, di YouTube kan live. Itu jam 11 mau final, tapi kan seru banget. Gue aja nonton, gue nggak suka Mobile Legends by the way. Gue main tapi nggak, sekarang aja nggak ada aplikasinya gitu kan. Gue suka tapi tidak mencintai gitu. Dan nggak nontonin juga di YouTube. Pas gue tau kayak, wah ini seru banget kayak gitu kan. Terus gue, lu tau nggak? Gue ngebut dari rumah, gue di Cibubur ke kantor di Rawamangun 28 menit, gue inget banget. Terus gue lari-lari ke atas, lantai 4 gue lari ke atas dan gue nonton live bareng mereka. Nonton final, saking itu bentuk support juga sih karena mereka ini sebenarnya semuanya udah punya gitu loh kemampuan, percaya diri segala macam. Tapi kadang hal-hal kecil-kecil yang kayak gini tuh gue pernah ngerasain gitu ketika di support kayak gitu tuh rasanya kayak apa gitu. Dan soalnya gue datang tuh selain gue memang excited, 1, 2 gue pengen support mereka sih. Gitu. Jadi akhirnya yang terdaftar sekitar 300 sekian tim. Iya, 1.500 player lah kurang lebih. Dan gue interestingnya banget nih yang benang merahnya adalah Creative Fox itu lahir dari anak-anak muda ide-ide gilanya kan ya Mas. Dan lu bilang katanya lu punya 4 brand sekarang di under lu dan lu mempercayakan IP ya kita bilang. Lu mempercayakan di lead sama orang-orang yang usianya 19, 20 yang orang bilang ini mah ngerti apa gitu biasanya ya orang-orang di luar sana gitu ya. Betul. Dan ternyata di industri sekarang ini disrupsi kreativitas tuh gila banget. By the way mereka juga gini, mereka tuh semuanya mantan anak magang Creative Fox. Namanya Creative Fox Internship Experience. Jadi yang kita lakukan tuh nurturing. Iya. Baru pengen nanya nature or nurture? Iya. Kenapa? Karena gini loh, gue percaya banget sama Gen Z itu punya kemampuan yang wah, kreativitinya itu gila sih. Semuanya mungkin gue bisa bilang, semua field di dalam dirinya tuh mensupport dia sampai jadi satu generasi yang mereka tuh generasi paling berat buat gue. Karena informasi masih begitu banyak tanpa filter ke otaknya. Tapi di satu sisi, in the other side, in the good side gitu, dia punya knowledge yang segitu banyak juga gitu. Dan once dia dikasih sebuah stage, ya kan, di bawah sebuah kesempatan untuk bisa membuktikan dan membuat sesuatu, mereka sebegitunya gitu. So, ketika dalam masa magang itu ada yang 4 bulan, yang 5 bulan, yang 6 bulan, gue lupa ya, setiap batch beda-beda, kadang bulannya. Itu adalah masa dimana orang kasarnya masuk dari 0, gitu. Dan pas keluar tuh kita paksa gimana caranya dia 10 atau 100 gitu. Dan so far sih ya, most of them menjadi orang lah ya. Either dia di Creative Fox jadi head atau keluar ya, ada yang di Tokopedia, ada yang di Shopee sekarang, ada yang di agensi mana, ada yang di Homeless Media mana, ada yang di Conventional Media, ada yang di TV gitu-gitu. Dan mereka benar-benar kepake gitu karena ya gue nggak mungkin invest dengan angka yang cukup fantastis untuk sebuah media baru gitu, 2 nih ya, 1 Conve, 1 OJS. Gue sangat bodoh gitu ya Bob sebagai CFO sangat bodoh kalau mengiyakan bahwa dipercayakan ini ke anak yang baru gede kasarnya gitu kan, tanpa kita tahu mereka tuh punya apa ya, capable lah bisa menjalankan ini gitu. Karena lu bukan ketika lu pinter secara knowledge ya, tapi secara emotion lu masih berantakan as a leader, berantakan. Benar banget. Gitu. Atau sebaliknya, lu emotion bagus tapi otaknya nggak ada. Ya udah gitu aja. Sebenarnya gini, nggak ada orang yang bodoh. Betul. Lu mau belajar apa enggak? Intinya gitu kan. Jadi gue cuma lihat Jack orang semangat, bertanggung jawab, secara emosional stabil, dan dia mau belajar dan punya semangat. Gue cuma lihat itu doang. Gue nggak butuh lu. Oh iya lu harus ngerti banget Mobile Legends, lu harus ngerti banget dunia gamer sampai segala macam. No, semua bisa kita tapakin bareng-bareng dari awal gitu loh. Jadi ya kita semuanya belajar gitu. Dan
That's why kenapa gue percaya gitu kayak Nesha dan Tata. Tata tuh dari batch 2, Nesha dari batch 4, satu batch sama Jaka. Itu tuh kita running media perempuan, tau gak gara-gara apa? Itu tuh mimpi Nesha pas Nesha lagi interview pertama kali. Nesha ini cewek berarti Nesha ya? cewek. Terus gini, oke nama lo siapa? Nesha, aku dari Bandung. Banyak banget anak pegang Creative Fox tuh by the way, mereka tuh perantau. Ada yang dari Bengkulu straight di Jakarta, ada yang dari Ambon. Ya kan, ada yang dari lagi kuliah di Rusia ke sini. Ada yang dari Jawa banyak banget. Berarti exposure si Creative Fox tuh nggak cuma sentralis di Jakarta ya? Oh, gue sangat tidak Jakarta centric sih untuk hal ini. Karena gini, gue melihat bahwa anak Indonesia ini kan, ya kita tuh melting pot kan di Jakarta semua kumpul kan. Dan kalau gue cuman orang kan ngomongnya Creative Fox tuh anak selatan anak gaul, yang Asia apa segala macam. By the way, sekarang gue sampaikan mungkin belum gue pernah sampaikan bahwa mereka banyak banget anak daerah. Kenapa? Gue mau memberikan kesempatan yang sama untuk siapapun anak Indonesia yang mau maju sama kita di dunia kreatif. Itu benar-benar literally, ada namanya Tix dipanggilnya kantor, dia dari Bengkulu men. Dia datang sini, sorry dia orangnya agak introvert, malu-malu gitu, nggak bisa ngomong, bahkan ngomong gemeter. Tapi dia datang dari Bengkulu ke sini pakai pesawat 2 kali PP, itu udah cukup bagi gue untuk menanya ngapain gue lagi interview lo, kasarnya. Gue udah tahu integritas lu bisa sampai di sini. Lu gitu. tau gak? Itu mungkin gue sorry gue kalau gue sangat salah gitu pada saat itu. Gue nggak banyak tanya, gue langsung kayak nama lo siapa, langsung ngacep. Lu gue terima di sini, tapi lu jangan ngomong siapa-siapa di luar, gue bilang. Kenapa gitu? Pertanyaan gue udah lu jawab, lu udah datang gak sih? Dari Bengkulu main straight ke Jakarta, dan dia pertama kali ke Jakarta dan dia harus tinggal di Jakarta selama 6 bulan. Dan sekarang jadi head of editorial Conveng, media cewek itu. Jadi semua itu tuh kenapa gue percaya, karena gue mengenal mereka luar dan dalam sampai ke keluarganya. Wow. Sampai ke ibu-ibunya, beberapa gue kenal dan gue deket banget sama ibu-ibunya. Itu sering DM-an sama gue, ibunya Belva, ibunya siapa lagi tuh, ibu Tito dan banyak lagi gitu. Si Tito. Nggak tahu lagi gue. Nah, dia head of editor kita, dia juga dari batch 3. Jadi batch 3. Gini, lu mesti tahu bahwa 80% karyawan Creative Fox tuh bekas anak magang. Jadi semua karya yang kalian lihat, apapun itu mediumnya, itu semuanya karya anak magang Creative Fox. Itu sih yang kenapa gue pengen bisa mau convince lo, kenapa gue percaya sama anak-anak ini untuk merunning dengan valuasi yang tidak sedikit untuk kita bakar gitu. Karena ya gue udah kenal luar dalam, keluarga gue kenal, gue tau dia gimana. Kenapa? Kita tahu proses dari mereka tuh benar-benar early bird ya, baru lahir. Early stage-nya gitu sampai mereka jadi Jaka belum apa-apa sekarang. Tapi gue tenang, kenapa? Karena gue percaya dia, gue tahu dia siapa, gue tahu ya, gue sehari-hari melihat mereka gitu. Dan gue sangat amat tenang gitu. Kalau misalkan dia buat ulah juga, gue gak akan marah. Paling gue panggil kayak, kayaknya lu kayak gini deh. Ini gue dulu pernah kayak gini, jangan kayak gini. Gitu. Jadi sebenarnya Gen Z itu cuma butuh stage dan dilihatin habis itu selesai. Wow. Coba, gue serunya itu gini sih. Yang gue highlight tuh kayak tadi yang lu bilang soal lu bisa ini, Bang. Lu bisa ngobrol sama orang tuanya, lu bisa ini tuh. Gue ngingetin sama CEO of Microsoft si Satya Nadella. Punya gaya leadership dia sekarang kan pakai empathy kan. Dia ngelakuin semua itu dan itu works di Microsoft bisa sampai 400% yang productivity dia gitu. Itu karena katanya ya lu tiap minggu meeting lu nggak ngebahas soal apa yang lu lakuin, tapi lu ngebahas kemarin minggu kemana, jalan-jalan kemana gitu. Kayak gitu. Ada culture di Creative Fox setiap hari Senin itu kita morning meeting dan kita ceritain weekend kita ngapain. Yap, dan itu yang dilakuin ternyata. Kayak gitu juga ternyata di Creative Fox. Gue gak nyangka ternyata impact itu besar itu karena seru aja gitu. Kita ngomongin 1% rules. Gue udah sebulan ini selalu kayak gini. Gue buka semua pintu tuh divisi satu-satu, gue bilang gini. Halo guys, selamat pagi. Ya pagi. Kalau Ojes pagi, Allah Akbar. Kalau Konte pagi. Ini. Cinta. Gitu kan. Jadi mereka masing-masing punya yel gitu. Terus habis itu ada pertanyaan lagi. Is it a good day or bad day? Itu pertanyaan gue. Setiap pagi. Dan mereka pasti jawab apa? Is it a good day, Bang? Even hari itu Jaka lagi bad day, dia kan jadi good day. Kenapa? It's all about our mindset. Yang terucap gitu. So, itu bisa jadi good day-nya dia. Meskipun kucingnya mati atau apa misalkan di rumah gitu. Tapi karena hari itu seperti apa tergantung dari kita bagaimana memulainya. So, gue bagaimana caranya memulainya dengan sebagai leader yang happy, ketuk pintunya mereka. Kalau habis itu ntar dia ada salah, tinggal kita ketemuin siangnya kan. Tapi pagi itu harus kayak, is it a good day or bad day? It's a good day bang, gue tenang, gue tinggal, gue bisa kerja. Ntar siang-siang baru gue samperin lagi, makan bareng, bercanda kayak. Kita sangat casual di kantor, sangat
very professional ya. Bukan sponsor. Iya, once lu butuh profesional gitu, tapi apa namanya, once kita lagi bercanda kayak gue kayak gini kan, ya gue sama Jack temen, dia deh gue banget gitu. Iya, kelihatan sih. Dia bukan karyawan gue, lu running content, nyaring OGS, no. Apalagi kalau di saat kita main game, kita main Tekken nih, kita suka, by the way lu berani gak lawan Tekken sama dia? Kalau menang, ada di sini yang paling jago gak main Tekken? Kayaknya pernah nggak main Tekken deh. Gue main sih. Oh, lu main? Iya. Nggak, by the way dia jago banget, gue bisa sombongin dia jago banget main Tekken gitu. Kalau gue main Tekken, gue ada anak gue namanya Dias, dia community officer kita. Dia tuh bener-bener kayak bisa anjing-anjingin gue depan muka gue. Oh ya? Tapi pas lagi main game ya. Iya. Tahu fieldnya di mana gitu. Iya, Tahu tempatnya di mana. Orang tuh ada tamu lagi tuh main game sama kita. Itu tuh tamu kaget. What the fuck, ini bos lu gitu. Nah, gue nggak apa-apa, lu anjingin. Pusing. Anjing gitu. Depan muka gue dan gue yang kayak ya udah emang gue kan trash talk kalau main kan sama dia kan gitu. Jadi kayak that's okay, tapi keluar dari situ hormat lagi. Benar. Penontonnya yang kayak Serius karena gak sih? iya. Gue chill banget dan anak-anak semua udah tahu dan gue tuh di kantor kayak mungkin muka gue sangat serius ya sekarang gitu. Di kantor tuh gue yang bener-bener kayak ini gimana ya? Ya gitulah. Itu kayak leadership style lu lah ibaratnya. Wah, gue sangat banyol, sangat. Tapi sekalinya serius anak-anak takut juga sih. Jadi tapi kalau kebanyakan diseriusin kadang capek sih. Lagi lu mimpin 5 kan, aduh pusing. Dan yang perlu di highlight ini hati-hati nih. Kadang nih ini Bang, kayak anak-anak tuh suka anjir, enak banget di kantor Creative Fox kayak gini-gini, kantornya kayak gini. Gua sih yang gua tahu nih, kan tadi ceritanya kayak enak-enaknya doang nih gitu. Terus yang gua tahu nih, sebelumnya tapi masuk ke lu nya dulu nih, as CEO dari Creative Fox. Lu juga bukan berangkat dari orang punya lah ibaratnya. Bukan jelas. Creative Fox tuh bukan dibentuk karena gue punya modal banyak, bokap gue siapa gitu. Iya, anaknya siapa gitu, nggak ada gitu ya. Gue tau, bener gak sih Bang? Bener, nggak ada sama sekali ya. Ya, gue bisa dibilang dari keluarga yang cukup juga, itu lagi kecil sih ya. Kalau sudah gede kan ada kakak gue yang bisa bantuin. Cuman dari kecil tuh udah diajarin untuk tidak tergantungan sama siapapun. Gitu, ikut gue nggak makan, gue pernah di Creative Fox nggak makan 2 hari. Sampai 2 hari? 2 hari. Gak makan sama sekali? Makan. Itu sampai bener-bener GERD gue kambuh lagi pada detik ini gitu. Dan itu sangat mengganggu ya, sekarang lagi proses penyembuhan gitu-gitu. Tapi ya itu sacrifice-nya sampai kayak gitu. Dan ya, makan 2 hari kan manusia nggak mati, asal minum air kan gitu. Seminggu aja nggak mati kalau minum air gitu. Jadi kayak akhirnya ya sangat mandiri lah menjalankan hal itu. Dan kalau lu tanya modal gue cuma apa, modal gue cuma semangat. Ya orang miskin punya apa sih? Kalau orang susah nggak semangat tuh gue bingung gitu loh. Ya gimana ya gitu? Masa harus miskin dulu? Cara merubahnya gitu. Udah nggak punya duit, nggak punya semangat. Iya, buat apa hidup? Tinggal mati gitu. doang ya berarti ya. Jadi ya yang setahu gue modal gue cuma semangat ya. Semangat kan akhirnya lo bisa jadi lo riset, lo gini. Bahkan ini alat yang lo pakai sekarang sangat bagus ya. Saat ini menurut gue ini sangat bagus gitu. Ya meskipun kalau dibagi tidak Creative Fox sekarang ini standar aja lah. Gitu. Creative Fox kan. Ya itu kan sekarang. Dulu tuh kita cuma pakai 1 kamera. Ini kameranya apa? Oh ini pakai A6 ribuan ya. Kita pakai A7S Mark II minjem. Really? Minjem sama papanya Cesar. Papa Cesar buka foto minjem sama Papa Cesar. Komputer yang gue pakai buat ngedit, gue ngedit sendiri lah gitu. Itu komputer Cesar dari rumah. Dia merelain untuk main game di rumahnya untuk jadi gamers by the way dipakai untuk gue ngedit. Oh, sekarang masih ada di OGS. Cesar tuh adalah CMO ya, bukan Cesar YKS. Ya, bukan. Gak joget-joget dong. Dia CMO dan betul gak sih? Anjing. Tahu. Tuh, dan lu berarti berangkat dari keluarga yang biasa aja. Lu nge-create ini yang gua tahu juga lu pas itu lu udah nikah. Dan lu pasti udah punya tanggungan istri lu gitu. Apa yang bikin lu nekat seberani itu buat bikin? Karena gue ada bisnis dan itu udah sustain like 7 years. Merchandise? Yes, merchandising dan udah nggak scalable. Ya. Bisnisnya udah nggak scalable. Dulu tuh e-commerce terus sosial media kayak sekarang belum kayak sekarang. Yep. Jadi gue mungkin kalau udah kayak gini mungkin gue nggak nyerah ya. Pada saat itu gue bukan nyerah tapi gue ngerasa ini ya gue dari kacamata bisnis ini udah nggak scalable. Udah stuck gitu dan capek gitu. Dan ini kan apa namanya, gue harus hidup berdua gitu abis ini dan kita harus punya rumah punya segala macam gitu kan. Akhirnya gue bilang tuh pas mau nikah tuh kayak di hari dimana kita ijab kabul disitulah hari dimana gue jadi pengangguran gue bilang gitu. Terus dianya oke, udah kan percaya karena dia percaya mungkin gue tuh value lu mimpi ya gitu lah meskipun keluarganya nggak tahu. Jadi para wanita
Ini ada bukti ya. Jak, lu gimana Jak? Pressure. Tapi by the way juga harus kedua belah pihak ya. Iya. Kayak istri gue tuh wanita yang mempercayai mimpi gue melebihi dari gue sendiri. Oh ya? Ya, lu bayangin aja, gue punya mimpi dia yang percaya gitu kayak ya itu semua sebuah sinergi sih. Akhirnya udah long story short kita mulai Creative Fox, mulai susah, bahkan pernah air minum habis di kantor tuh gue harus tunggu pagi dulu supaya istri gue kirim uang 10.000 buat gue bisa beli satu botol yang 2 liter itu. Dulu sempet sampai yang kayak gitu, gue tidur di kantor kan, jadi biar efisien gue nggak pulang-pulangan ke rumah, gue tidur di kantor 6 hari, satu minggu pulang. Okay. Lu, Jadi, sorry bang, lu start ini di tahun berapa? 2019. 19. Belum COVID. Jadi pas kita Creative Fox mulai, 3 bulan kemudian COVID. Gitu. Gila sih. Kalau gue ngeliat ini bukan soal, ya itu bukan maninya ya, tapi mindset orang kaya itu bukan dilihat dari duit Iya sih. Itu sih yang belakangan ini kayak, lu pernah denger cerita nggak sih yang anak orang India terkaya di India nomor 5 gitu, terus mau dipinang, terus menantunya kan pasti ditanya-tanya dong nih anak siapa segala macem. Dan akhirnya dia ngeyakinin calon menantu ini karena gue ngeliat dia kaya. Padahal dia nggak kaya, nggak sekaya nomor 5 dong, nggak sekaya mertuanya. Mindset lu kayak gue mau terima lu, anjing. Karena ya itu juga sih yang ditanemin kita di company di Fantech ini juga sama sih. Our C-levels juga katanya sih money itu cuma angka, katanya. Karena itu udah proven juga ya, udah proven jadi ya Fantech bisa sampai ke 80-an negara sekarang juga. Ya dia cuma bilang ini cuma angka kata dia. Tapi yang bikin lo kaya itu mindset yang lo lakuin juga di Creative Fox dan bisa sampai kayak sekarang gitu loh. Itu yang keren sih menurut gua. Dan yang paling yang orang nggak lihat kan kadang rumput tetangga tuh By the way gue nggak pernah lihat rumput tetangga sih. Nah ini boleh cerita nih. Gue nggak pernah. Ngeliat rumput tetangga tuh lebih hijau gitu kan? Nggak, gini, gue percaya banget bahwa rezeki tidak tertukar. Itu konsep yang paling pertama harus. Gue ngeliat lo orang spiritualis banget sih emang. Kayak lu balance sih antara lu. Nah tapi gue kadang nggak gini loh, agak hati-hati untuk masalah yang agak nyerempet-nyerempet ke sana. Karena gue takut dicap sebagai orang yang agamais, padahal ngerti gak sih lo? Itu kayak cukup berat untuk menurut gue bisa Iya, itu, gitu ya. Itu nyata off cam kayaknya lebih seru ya. So gue biasanya ngomonginnya, gue convert jadi ke sebuah quotes gitu, atau ini jangan lama loh gitu-gitu loh. Kayak contohnya kayak tadi, gue nggak pernah lihat mereka gitu, karena gue gini aja. Lu nggak ya sesekali boleh lu lihat. Untuk dia udah setinggi ini atau dia sejauh ini, itu untuk takaran aja gitu. Cuman most of the time gue begini sih pakai kacamata kuda. Kacamata kuda benar. Begini literally begini, ya fokus aja sama diri lo gitu. Karena musuh kita di hidup ini tuh bukan kompetitor. Musuh kita di dunia ini adalah diri kita yang kemarin. Betul. Lo harus lebih baik dari hari kemarin gak gitu. Betul. Jadi cuman itu musuh lo. Betul. Kayak dia jualan minuman air, jual air mineral, gue jual air mineral, kita samping-sampingan nih. Gue nggak takut. Kalau gue nggak laku hari ini, mungkin gue laku besok. Tapi gue berani di dagang samping lo. Karena rezeki nggak tukar gitu. Kayak Indomaret, Alfamart samping-sampingan ada aja yang beli. Rezeki udah ada yang ngatur gitu. Jadi kayak. Benar. Ya, gue harap kita nggak takut sama itu gitu. Dan kalo bukan berarti, sorry bang, gue potong. Bukan berarti, soalnya ada juga orang yang mikir rezeki udah ada yang ngatur, jadi dia nggak usaha. Enggak juga, itu dulu nih. Itu perlu di-highlight banget nih. Rezeki ini kan ada rezeki yang tidak bisa ditolak. Iya. Ini rezeki yang tidak bisa ditolak. Langsung ada di depan muka gue, ini rezeki yang tidak bisa ditolak. Tapi ada rezeki yang harus dipetik. Diusahakan. Berarti kan lo harus berusaha. Ini kan lo lagi memetik rezeki lo. Betul. Dua ini kan, gitu loh. Jadi, ada yang tidak bisa ditolak, ada yang, lo lahir bisa milih nggak? Enggak lah. Lo anak siapa? Itu kan rezeki lo bisa lahir tuh kan rezeki juga kan gitu. Atau enggak ilmu misalkan. Lu duduk di kelas emang lu tahu lu mau dapat rezeki apa, ilmu apa? Kan nggak tahu kan. So, tapi lu juga bisa milih kan? Yes. Let's say misalkan lu duduk ketemu orang hebat gitu. Dia ngomongin tentang A gitu. Tapi lu juga kalau misalkan lu mau cari tahu tentang B, lu bisa cari kelasnya kan? Itu yang dipetik. Tapi kalau yang di depan ini ya ini yang A tadi yang sudah ada di depan lu gitu. Jadi bukan berarti kalau rezeki udah diatur lu tinggal leha-leha aja, duit nggak akan turun dari langit, men. Benar. Nggak pernah ada sih setahu gue. Dan kalau lu bilang tadi, Bang, gini, kan lu berarti punya visi akan di Creative Fox bakal gede nih gitu. Betul. Terus udah gede nih sekarang, lu udah di belum lah. Ya, oke lah. Oke lah. Iya, lumayan lah. Maksudnya dari dulu kalau ketimbang dulu ya parah banget ya gitu. Ya lu kalau convert valuasi lu buat beli kuaci sih udah 3 ruko. Amin. Anjing 3 ruko tuh. Jadi yang gua mau tanya tuh lebih ke sini sih, Bang.
lu udah di tahap segini, orang bilang enak gitu. Padahal kan lu ada struggling yang orang-orang tuh Iya. nggak lihat. Boleh lu cerita nggak bang? Kayak ya the hardest moment aja deh. Gini, gue tuh sebisa mungkin gue tidak mau mengeluh. Tidak apa? Tidak mau mengeluh. Mengeluh, oke. Gue paling anti mengeluh. Paling anti yang kayak gini aja gue nggak pernah. Itu menurut gue ngeluh gitu deh. Pernah sesekali, dan gue pernah keceplosan di UJS, baru duduk gue kayak gitu. Semua orang langsung nengok ke gue. Dan gue di situ malu banget kayak, damn, gue ketahuan ngeluh depan mereka gitu. Karena kalau gue ngeluh sendiri aja di dalam ruangan gue tutup pintu, gue ngeluh di situ. Diam gue aja, karena itu iya sih, leaders responsibility ya. Lu nggak bisa nunjukin. Guru kencing berdiri, murid kencing salto aja. Wow. Kalau nggak murid kencing gimnastik dia gitu. Itu bahaya banget gitu. Jadi kita very high influence ke mereka. Jadi itu harus hati-hati. Cuman gini, bener ya yang kata pepatah lagi ngomong, semakin tinggi pohon semakin tinggi anginnya. Wah, bukan tinggi lagi, ini udah badai, tsunami lebih tinggi dari ujung pohon lu gitu-gitu yang parah banget. Tapi tergantung perspektifnya. Sekarang gini, pokoknya kalau ada masalah kita harus solve. Intinya masalah kita analyze, solve. Udah titik di situ. Kalau udah ngelakuin semuanya, udah kita tinggal tunggu aja gitu. Cuman lagi-lagi kita selalu ingat lihat POV-nya, bukan lihat masalahnya. Misalnya Jaka dihujat misalkan. Kita bukan fokus pada Jaka dihujat, bukan. Kenapa Jaka dihujat? Hujatannya apa sih? Hujatannya apa? Oke, kita list. Oke. Yep. Oh, ini mungkin bagus kita adapt. Ini mungkin benar. Kita akhirnya bisa mendapatkan inti dari masalah yang Tuhan kasih ke kita. Bukan malah akhirnya menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kayak gini ya? Tuhan kan apa yang kita pikirin? Lu pikir dia jahat, lu pikir dia jadi baik. Jadi kita selalu kayak gitu deh. Soalnya agak lumayan lebih tenang anak-anak. Meskipun dulu belum tahu konsep ini. Jadi ini pun proses belajar. Gue juga being a leader sekarang. Gue masih belajar banget gitu. Gue belajar dari semua orang. Dari ngobrol sama lu, dari terakhir tuh lu tau gak gue nikah gara-gara gue ngobrol sama tukang ketoprak. Anjir, gimana tuh? Gue lagi makan siang gitu, terus gue lagi ragu nih, nikah enggak gitu. Tapi gue harus ngambil keputusan. Gue ngobrol bapaknya, Pak, Bapak istri di mana? Istri di kampung, segala macam. Oh, Bapak udah singkat cerita, intinya Bapak ini bisa meyakinkan gue untuk gas nikah gitu. Akhirnya gue yakin untuk menikah gara-gara cuma dari Bapak itu. Ya, Bapak itu kan sebagai leader gue pengen untuk nge-lead pikiran gue supaya gue mau akhirnya yakin untuk menikah gitu. Dan one day gue pernah istri gue ajak ke Bapak itu, say thanks sama Bapak ini karena Bapak ini yang ngebuat gue yakin nikahin lo. Lu bisa belajar di manapun. Dan gue jadi leader tuh never stop learning. Ya. Dimanapun lo harus belajar sama siapapun. Jadi belajar bukan belum gini. Kadang orang suka merendahkan orang, contohnya kayak gini. Kayak dia pemulung. Yes. Terus pemulung rendah gitu dia mata. Gue bisa belajar dari dia. Iya, coba kita bayangin kayak tukang minta-minta pinggir jalan atau apapun itu ya gitu. Bukan berarti pekerjaan dia lebih kotor dari lo, lebih sedikit uangnya, bukan berarti dia lebih rendah dari lo. Iya. Gini loh, pasti ada banyak hal yang dia tahu lo nggak tahu. Pasti. Pengalaman hidup orang beda-beda, sangat kompleks dan beragam gitu. Jadi gue makanya belajar sama siapa, makanya pas baru nikah tuh istri gue kadang suka kesal kalau gue tiba-tiba ngobrol sama tukang pecel ayam tuh lama banget. Dia bisa nyubit-nyubit gue gitu loh, tapi dia belum tahu konsepnya kan. Akhirnya gue jelasin, kamu tahu gak sih aku tuh kayak gitu, aku lagi belajar sama dia. I'm typical of you sih, gue suka ngulik orangnya. Gue tuh sama siapa aja suka gampang SKSD gitu, tapi ini ya bingo ya, benar-benar tepat. Orang ini bakal excited kalau ngomongin itu gitu, gue bisa analyze itu dan intuisi gak sih? Iya, intuisi. Kayak tukang-tukang pinggir jalan tuh gue sering banget ngobrol. Apalagi kalau ibu-ibu yang udah agak tua, yang passionate buat kalau ngomong, sambil ngejalanin, ngelayanin tuh, kayak tukang gudeg di Jogja itu kan kayak kalau udah ngomong kayak iya aku begini, gue kayak ini priceless sih menurut gue gitu. Karena lu gak harus formal untuk mengambil ilmu gitu. Dari Jaka gue banyak banget belajar, banyak hal gitu. Jadi kayak once anak-anak tuh, iya bang gue dapet ilmu dari lu. Ya gue gak ngomong aja, gue lebih banyak ilmu dari kalian gitu. Kreatif Fox running gara-gara mereka anak-anak magang kita ini. Apa sih gue udah, ini agak jadi sedikit emosional lagi kayak secara umur gue udah gak bisa keep up deh. Gue udah sosok nonton TikTok, sosok nonton YouTube segala macam, udah gak, ya bisa tapi gak semaksimal mereka gitu. Apa yang bikin kita kayak gini makanya gue say thanks gue adalah dengan memberikan panggung ini, memberikan support ini, memberikan semuanya. Maybe gue cuma setahun 2 tahun lagi gitu loh. Untuk menjabat sebagai CEO misalkan gitu kan. Jadi ya udah gak relevan menurut gue. Jadi gue bisnis aja. Iya, dan lu juga lahir dari, lu 80s kan mas? Iya, gue 89, sekarang berarti 33. Iya, ya maksudnya Creative Fox itu kan
Gen Z banget. millennials Gen Z banget. Gen Z banget. Iya. Jadi malah lu menganggap bahwa ya mereka panggungnya mereka nih gitu loh, bukan. Ini kan dari mereka untuk mereka sekarang. Isinya anak 18 sampai 23 di Creative Fox. Jadi ya itu buatan kalian untuk kalian. Dan yang gila itu bisnis zaman sekarang tuh kan gue pernah inget banget kata-katanya Mas Helmi sama Pak Sandiaga Uno nggak salah, yang mereka ibaratnya orang-orang sukses yang udah lama, mereka nge-create valuasi itu puluhan tahun gitu, dan anak-anak zaman sekarang bisa snap setahun 2 tahun valuasi bisa ngalahin bisnis-bisnis yang udah puluhan tahun gitu loh. Digital kan? Iya gila banget ya gitu. Semua gara-gara digital sih. Nah, kita ngelihat secara dari sisi bisnisnya nih, Mas. Lu ngelihat dari dua-duanya deh, dari Creative Fox dan OGS. Lu ngelihat Creative Fox konten kedepannya bakal, masa depannya kayak gimana? Sama si OGS bakal kayak gimana nih? Terutama sih kalau kita relate ke gaming nih, gimana nih? Cek lu deh. Kalau dari gue sebenarnya, gue pede banget kita bakal bawa wave baru ke content making di YouTube gitu. Gue pede banget. Soalnya kemarin kita sempat syuting ada namanya konten gerbek akun. Konten? Gerbek akun. Gerbek akun. Oke. Seru. It sounds cheesy, tapi kayak gue nggak nyangka ternyata syutingnya aja itu udah nge-trigger banyak orang buat excited sama konten ini. Even kontennya belum diedit. Gitu. Jadi gerbek akun ini berawal dari, gue berangkat dari Creative Fox yang dimana root-nya itu dari community, dari kita ngasih value ke orang-orang yang out of nowhere, yang ngasih mereka panggung untuk ngomong gitu kan, untuk ngasih pendapat gitu. Ya ini tinggal angle-nya kita ganti ke gamer. Intinya gitu, kita mau gamer yang out of nowhere, yang cuma kerjanya main game doang, untuk at least berpendapat gitu. Soal apapun itu. Buat di gerbek akun pertama ini, game Valorant. Iya. Kita ngebahas skin, sekalian dia pamerin skin-skinnya dia. Apa sih kalau misalnya kita mau creating akun tuh, konten Bang Ben selalu nanya, value yang mau lo kasih itu apa? Value itu kan berarti moral value, kira-kira pesan apa sih mau lo sampein? Gak mungkin kayak ini konten cuma ngomongin pamer skin, tiba-tiba bla bla bla, nggak mungkin gitu. Nggak ada manfaatnya juga lah. Iya, dan gimana caranya kita nge-trigger si player-player Valorant ini untuk ngasih pendapat mereka tentang hal-hal seputar game tersebut gitu. Contoh di Valorant gue kayak nanya, emang skin begitu penting? Lu emang udah nge-spend berapa uang di sini? Dan kalau misalnya uang itu bisa lu balikin lagi ke uang nyata, lu bakal belanja apa? Jadi kayak bikin mereka mikir dan berpendapat gitu loh. Ada yang bilang, gue anggap kalau misalnya gue beli skin ini, skill gue nambah coy. Ada juga yang itu iya loh, stimulus loh, kayak sugesti kan? Sebenarnya enggak kan? Sebenarnya ya. Nah, perdebatan kan? Iya bener. Nah, buat lu mungkin yang nggak gamer soalnya kan. Iya. Ada juga mereka yang udah nge-spend time main Valorant since the day release sampai sekarang nggak beli skin itu ya emang karena mereka anggap nggak ngaruh ke skill, ngapain. I don't give a fuck gitu with the skin. Yang penting gua main. Gitu. Itu intinya nge-trigger mereka buat berpendapat gitu soal Valorant. Gua ngasih panggung ke mereka untuk ayo ngomong gitu soal game ini, soal topik-topik ini. Kita syuting di luar work hour jam 7. 10 talent. Syuting sampai jam 2 pagi dan mereka excited itu untuk syuting itu. Gua 2 pagi. Jam 2 pagi sambil nonton VCT. Kayak turnamen Valorant ya. Yes. Nah, gua dari syuting itu gue nggak nyangka kita bisa dapat talent di luar Creative Fox. Di Creative Fox main Valorant cuma 1-2 anak. Ini kita benar-benar nyari yang akun worth-nya itu at least di atas 2 juta gitu. Yang bisa pamerin skin terus jadi ada satu talent, gue tau dia Cina tajir gitu. Sorry rasis. Sangat sini nanti. Gue tahu gitu. Paling mesti lu dihujatnya sih. Gue ngajak dia syuting gitu. Oke. Anak talent gue ngajak dia syuting. Sebutnya namanya siapa misalnya, boleh kok di sini. Ada namanya Albert lah. Albert. Nah, lu kapan Teman terakhir kita kali? juga sebenarnya. Iya. Nah, pas kita ngajak dia syuting, ternyata gue boleh ngajak teman partian gue nggak? Teman partiannya dia ngajak teman partiannya lagi, teman partiannya dia ngajak teman partiannya lagi, yang which is mereka belum pernah ketemu di dunia nyata. Wow. Ketemu gue syuting bro. Gue kayak malah jadi gathering gitu ya. jadi gathering di situ. Lu lihat deh tadi. Sorry gue potong ya, lu lihat deh. Seberapa excited tadi ini ngobrol kan? Iya. Berarti kan kalau orang excited itu yakin kan? Dan Gue passionate kan? passionate sih dia. Kenapa gue yakin sama orang ini? Lu bisa lihat secara langsung. Passionate Jangan gitu bang, gue jadi nggak enak. di gaming ya. Enggak. Bercanda. Kan di podcast kan harus saling menjilat. Oh ya oke. Kayak lu ngobrol berdua. Gue pinggir dulu nih guys.
Oke, lanjut. Ya udah gitu syuting. Dia gathering. Kalau bisnis wise-nya, Jack, secara bisnis wise-nya mau kemana sih? Tadi kan lebih ke konten nih, kalau secara garis besar nih, the whole industry, si OGS nih mau kemana nih kalau di dunia gaming gitu. Kalau gue potong dikit, kayak Creative Fox-nya udah berhasil ngedrive Gen Z, millennials buat berani berpendapat, berani jadi diri mereka sendiri, berani mengconnect semua Gen Z dan millennials dari seluruh Indonesia gitu. Dan OGS mau apa nih gitu? Ya, intinya kita pengen jadi game hub gitu yang super grounded. Kita pengen banget ngewakilin tadi sempat gue bilang aspirasi dari mereka para gamers yang mungkin belum bisa ter-highlight. Iya. Gitu. Gue tahu mereka juga punya banyak masalah gitu. Cuma kan mereka nggak akan ngomongin gitu ke orang tua. Mah, aku nggak bisa beli skin, nggak mungkin yang ngomongin ke orang tua. Tapi at least kita bisa jadi tempat mereka tuh untuk ngobrol, sharing common interest. Otomatis itu kan nge-build motivation mereka untuk tetap keep going dan ngelakuin apa yang mereka cinta gitu. Betul. Kalau dibilang gue secara personal ini mau running kemana, gue mau buat game, udah intinya itu aja. Kenapa gue pengen buat game? Game itu tuh udah jadi bukan salah satu ya. Dia tuh level tingkat tertinggi dari multimedia. Lebih dari film, lebih dari musik. Soalnya di game, lo bayangin aja ada voice actor, ada ilustrator, ada sound engineer, ada designer, segala macam di situ. Otomatis itu kan bakal ngebuka lapangan pekerjaan yang jauh lebih besar. Ya, gue sebenarnya pengen bahas lebih jauh ke NFT dan Metaverse, tapi bakal terlalu jauh nih. Oh, itu kayaknya kayak jauhan seru ya? banget deh, kayak seru banget sih. Tapi nanti kita diluarin aja gue. Web3 kejauhan. Oke, tapi ya intinya lu mau bikin game hub nih, game hub dari buat lu mau connecting gamers di seluruh, let's say sekarang seluruh Indonesia gitu, dan siapa tahu nanti kayak Ready Player One lu bisa mengkonekkan seluruh dunia. Amin. Kayak gitu. Dan bener kata lu, Bang Lukman, kayak kelihatan banget nih si Jaka belum ketemu Tata loh, yang megang Conve. Dia Cina tahu. Dia kayak lebih dia iya sama kayak gini, gilanya sama. Cuman dia yang versi cewek, lu tahu kan cewek kan. Yang semangatnya tuh yang menggebu-gebu banget gitu loh. Iya, lu disclaimer dulu kenapa lu tadi di Cina tuh kenapa ya? Semangatnya. Lo ntar dihujat KCI loh, komunitas Cina Indonesia. Nih, gue bukan rasis, tapi gue tahu yang kayak begitu tuh persisten. Hustler. Iya. Lu tahu kalau misalnya gue udah ngelakuin ini, gue ngelakuin itu terus pokoknya. Kayak kalau misalnya fokus laser tuh bener-bener kayak sampai temboknya belum tembus, gue gak akan berhenti. Iya, bener. Itu jujur ya, gue tahu sebenarnya dia ngelakuin itu emang drive dari Tata ya spesialnya. Dia ngelakuin itu emang karena drive dari dia sendiri. Cuma lu tau kalau orang semangat itu nular, tau gak sih? Bener. Dia nggak perlu sharing, gue lagi semangat buat ngelakuin, nggak perlu. Just do it, kita ngeliat kayak walk the talk. Dia tuh bisa teriak-teriak di kantor yang bisa banting-banting lu, tiba-tiba gigit-gigit lu. Nggak ngerti, tapi itu dia lagi semangat banget. Tapi cewek bener-bener gigit lu, gigit. Terus bisa piting-pitingan dia sampai jatuh, gerubak, sampai cubit-cubitan, sampai biru kayak. Kalau lagi semangat nih se-absurd itu, tapi kerjaannya, lo tau gak sih dia kerja segitu gila, segitu bagus, dan dia kuliah kemarin baru lulus cum laude. Kayak WTF men. Itu Tata sih, kayak dia rumahnya di deket sini, jauh banget nih kantor gue, tapi dia persisten, dia gak pernah telat, bawa mobil tiap hari, PP, semua lewatin macet gitu-gitu, dan Tata belum pernah telat, dan dia tuh anak magang kedua gue. Jauh banget, berarti ke kantor tuh jauh banget, tapi kesini deket. Sini dekat. Nah, bukan Fantalk namanya. Tata nggak mungkin bisa di-hijack. Udah saya suntik Creative Box DNA. Terakhir lu ketemu Tata kapan? Baru tadi. Nah, bukan Fantalk namanya kalau tidak memberikan kejutan ya. Jadi Tata keluar ya? Ini dia, Tata Dado. Beda orang. Oh, tapi itu Tata tuh apa ya, salah satu orang yang gue cinta banget. Gue cinta banget sama dia juga nih. Gue juga lagi. Sama orang-orang lama lah. Gue cinta sama anak-anak gue yang lama tuh. Kayak gue sama Jack misalnya kalau marah gue udah gak ngomong. Dia udah tahu sendiri. Iya. Dia udah tahu sendiri kayak aduh kayak gue salah nih. Tata udah bener ya kayak gitu. Sama seperti Tata juga. Bukan lo upload di wall Facebook gitu nggak ya marahnya? Waduh. Kita bukan tipe yang seperti itu kebetulan. Sekalian DM LinkedIn ya. Ya. Bukan. Oke, berarti itu adalah kayak lu pengen ngebuat industri ini yang mana sebenarnya gaming, teknologi itu sangat terdisrupsi banget after pandemic. Betul. Pas pandemic sampai sekarang nih ibaratnya gitu. Dan gua rasa itu memang termasuk nih kita as a brand gitu, Fantech juga ngerasain banget. Ngerasain banget, gila naiknya, gila banget parah. Dan menurut gua itu benar the future.
future of us gitu. Kita bakal mau nggak mau bakal terdisrupsi dengan Sebenarnya kan games. Fantech itu kan indikasi ketika lo traction-nya tinggi banget ya, sellingnya bagus banget, berarti itu sebenarnya adalah indikator bahwa gaming di Indonesia berkembang. Karena mereka kan butuh keyboard kalian, mereka butuh headphone kalian, dan mereka butuh mouse kalian gitu-gitu. Dan anyway sebenarnya Fantech itu sendiri kita tuh sangat beririsan antara gaming sama produktif dan creative workers. Iya kan? Iya, kreatif konten kreator kayak kemarin. Makanya kayak wah, gue makanya balik lagi, lu berdua bisa datang di sini tuh salah satu figur yang bisa di look up dari sisi kreatifnya dan dari sisi gamingnya gitu. Jadi kenapa makanya berdua nih? Iya, makanya. Dan malah awalnya kan gue ngontek si Mas Cesar itu kan awalnya, CMO-nya Creative Fox. Dia tidak di belakang layar emang. Iya. Dan saya selalu ditumbalkan seperti ini. Tapi kok dia bilangnya malah lu yang nggak mau nampil di Creative Fox, Mas? Sebenarnya, gue di Creative Fox belum pernah syuting sama sekali. Karena memang gue tuh orang belakang layar kan. Iya. Ya orang kalau lu benar-benar videografer dan fotografer, lu nggak akan mau ada di depan sini. Iya. Gitu kebanyakan ya gitu kan. Dan cuman makin kesini ya ini kan zona nyaman gue nggak mau di sini kan zona nyaman gue kan. Tapi untuk Creative Fox apa yang enggak lah. Itu kayak si Otopet lah, William Tanuwijaya, introvert dan akhirnya harus terpaksa. Iya. Dan sebenarnya gue juga itu sih dulunya juga memang nggak biasa ngomong, mau nggak mau terpaksa lingkungan memaksa untuk kesana ya. Kenapa harus? Tapi gue nggak mau yang kalau yang hai gitu gue nggak mau. Iya benar. Kayak tanya, tongkrongan kayak. Podcast udah pasti value ngomonginnya, gitu. Terus apa namanya? Ya gue punya kan cuma podcast. Kalau seminar kan ya udah pasti lah ya. Iya. Tapi kalau YouTube atau depan kamera gini biasanya kalau nggak interview tentang Gen Z, itu cuma Gen Z aja pembahasan gue kan ya. Yep. Gen Z kalau nggak ya gini tentang di Fox, tentang bisnis segala macam gue masih oke lah. Cuman kalau yang cuman main games gitu gue kayaknya games quote unquote lebih ke yang tidak ada bahasan bukan yang games ini ya. Iya, maksudnya yang kayak hahaha hihi yang kayak cuman ada waktu buat chill tapi lu membatasi itu juga ibaratnya kayak gitu kan orangnya. Ya benar. Dan mungkin terakhir nih buat para penonton kita, para productive workers sama kita bilangnya tim Fantech. Tim Fantech. Yang pakai Fantech berarti ya? Enggak juga sih. Oh, yang nonton aja. Pengennya abis itu beli Fantech. Oke. Fantech keren. Tapi kursinya yang ini oke banget. Boleh dong, kredit dulu lu. Gue pengen tahu kayaknya bangku di Creative Fox tuh keren-keren ya. Iya. Itu pakai. Iya, kita pakai Fantech. tanpa sponsor, tanpa belum kenal kalian ya begitu. Lu tau gak sih, waktu itu belinya tuh belum kenal. Belinya karena salah satu anak kantor kita, dia namanya Ocha. Dan dia pakai Fantech juga, kursi buat main game. Iya, kursi kita namanya Fantech Ocha kan. Nah, terus kayak pas Bapak B dan Bapak C lagi nyari-nyari kursi buat kita kantor baru, yang kayak caranya apa ya? Udah Fantech aja gitu. Ya udah pakainya Fantech aja karena rekomendasi dari Ocha. Kebetulan nama produknya juga Ocha. Jadi Ocha merekomendasikan Ocha kayak Ocha. Itu God speaking. God speaking. Kita lagi mau bikin Fantech Jaka series namanya. Jangan gitu dong, Bro. Fantech Bob aja lebih. Si level C aja B itu berarti Bob. Yeah. C itu Cesar. L nih Bang Lukman berarti BCL. Oh iya. Iya BCL. Iya. Lu mau ngundang lagi God's Plan. Iya belum sih ngundang BCL ya. Nanti deh. Sun ya, Afgan udah, Denny Sumargo udah kan gue lihat. Ini nonton banget loh semua loh. BTW kita baru syuting kemarin sama Pamungkas sama Ardhito Pramono. Ardhito, lu mau on cam? Nah ini kita juga kameramennya Ardhito. Namanya Ardhito juga? Enggak sih. Nama lu siapa sih? Nabil, iya. Mirip doang. Goks. Nah berarti itu tentang si Creative Fox sama si OGS tentang lu mau kayak kemana, arahnya kemana dan boleh dong share ke mereka nih buat jadi media yang gue tau banget lu bikin media ini bukan buat ngejar money oriented nih kelihatannya ya pasti money itu butuh buat ngeran bisnisnya pasti itu munafik pasti hukum alam lah udah pasti tapi yang gue lihat adalah lu pengen making impact. Nah, gimana sih lu boleh kasih insights atau tips ke para penonton kita bikin sebuah karya dengan konten, dengan kreativitas dan lu tanpa lu membatasi diri kayak gue masih terlalu muda atau bahkan lu ini kayak malah dua contoh yang gue udah terlalu tua bahkan. Paradoksikal gitu ya, yang satu terlalu muda, yang satu terlalu tua. Lu kan tua-tua banget. Enggak, maksudnya untuk dunia ini ya, maksudnya untuk starting dunia ini menurut gue udah umurnya udah lumayan late gitu, 30. Ya gue mulai 30 sih. Iya lu start aja 30 loh, lu berani banget sih. Udah gue jilat aja sih bang ngomong gitu. Iya nggak apa-apa, udah biasa. Nggak maksudnya kayak saham lu udah banyak kan.
baru boleh sesuatu hal yang kayaknya belum ada kepastiannya juga. Itu sebenarnya agak, gue juga nggak tahu sih dulu kenapa berani mencoba, nggak ngerti. Sama tukang gado-gado nggak kali ini? Enggak. Nah, itu gue nggak tahu, yakinnya sendiri kalau itu. Ya gue yakin Tuhan sih kasih gue percaya ada kekuatan lain yang kita alam semesta lah ibaratnya yang lu mempertemukan. Semesta mendukung. Asik. Mestakung. Semesta mendukung. Oke, Fantoka ini Mestakung. Semesta mendukung. Enggak, kalau tadi ya kasih pesan-pesan ya. Yes. Pesannya adalah kalau kita rangkum mungkin terlalu banyak, cuman ini quotes basi yang selalu gue sampaikan ke anak-anak dan kita udah mager banget ngomongnya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, mungkin kalian belum dengar. Modal gue cuma do your best and the rest will follow. Lakukan yang terbaik, apapun yang terbaik, maka segalanya akan ikut. Segalanya apa sih? Capital, duit, legacy, nama, lu punya nama, bikin apa ya kan? Networking, lu bisa kenal siapapun di dunia ini. Yang terakhir adalah blessing. Nah ini nih yang bahaya nih. Blessing tuh kadang, kalau ini kan bisa dihitung, ini nggak bisa dihitung. Dan ini akan bisa membawa lu ya, kalau lu tahu percaya afterlife, dan lu percaya antara ada surga dan neraka, mungkin lu bisa membawa ini ke sini atau ke sini gitu. Jadi kayak ya jadi orang baik aja lah. Dan tadi ya do your best and rest will follow, kalau gue itu sih. How about you, Jack? Kayak gue sebenarnya sering banget denger Bang Ben tuh ngomong kalau semisal lu nggak yakin, jangan jalanin gitu. Cuma kan pertanyaannya gimana cara lu ngeyakinin diri lu sendiri gitu kan? Biasanya siapa yang yakinin tuh kalau gue nanya kayak gitu? Ya harus kita sendiri nggak sih? Iya. Betul. Ya gue yakin juga role lu kan at least untuk mengingatkan kita gitu, soal hal-hal kayak begituan kan. Kayak buat ngeyakinin diri sendiri tuh gue tahu itu susah banget ya, Rob. Cuma buat making something, at least konten ya. Jadi ada namanya golden circle gitu. What, how, why. What itu apa, how itu gimana, why itu kenapa lo ngelakuin itu. Kalau buat konten, apa yang kita lakuin gitu, bikin itu jangan lihat dari what ke why, tapi dari dalam keluar. Dari why, how, and what gitu kan. Otomatis kalau misalnya lo start dari why, limbic system. Simon Sinek, itu value lebih kerasa, setuju nggak Rob? Setuju banget. Iya kan? Kayak, setuju banget. Ada yang ngedrive. That's it, cara nemuin drive-nya otomatis lu harus bertanya kenapa. Kalau misalnya lu dari what aja, neocortex nggak kena. Gue mau bikin konten giveaway, terus lu nggak tahu why-nya kenapa lu mau bikin giveaway, ngapain juga lu buat gitu. Otomatis lu nggak akan bisa convince orang-orang di sebelah lu untuk yakin dengan apa yang lu buat. Bener. Gitu, itu sih kayaknya nanya kenapa lu mau ngelakuin itu hal terpenting sebelum lu ngelakuin sesuatu. Nice one. Mungkin itu bisa thank you banget, udah bisa diterapin banget buat lu pada yang mungkin mau di startup ya. Karena si Bang Lukman ini sering banget dibilang YouTuber. Emang bener sih? Tapi gue gak mau konfirmasi juga, ya udah orang terserah mau nganggap apa. Gue gak terlalu pikirin orang ngomong apa tentang. Lu kalau mau bikin Lukman TV gitu? Sun kayaknya Sun. Enggak, gue terserah lu mau nganggap gue YouTuber, agensi, Papa Gen Z, apapun itu. Yep. Ya udah nggak apa-apa lah, terserah. Yang penting kalian happy lah. Tapi kerennya dia adalah ya lu agile sih. Itu yang orang parah banget. Lu nggak bisa bohongin umur sih. Karena ibarat kita aja sekarang, lu deh mau gue ajak kita buat belajar ke dunia baru, Web 3.0 yang tadi gue bilang, Metaverse, ngomongin NFT, itu aja udah susah banget nih. Kayak masih out of black box banget nih gitu. Kayak wah kita nggak tahu apa, dan lu berhasil ngelewatin tahap itu ke generasi Z sekarang sih, itu yang keren sih. Dan kalau dari Jaka yang gua highlight adalah ya lu kalau mau nge-create something itu bukan dari apa yang lu pengen bikin, tapi kenapa sih lu harus bikin itu gitu ya. Dan akhirnya works di OJS sekarang yang mungkin sekarang gua challenge lu semua di sini. Kita nonton ini di sekarang, kita lihat lagi OJS 3 tahun, 5 tahun lagi kayak gimana. Deal. Kita bikinin lagi ya. Deal. Kita bikin konten lagi ya. Ya meskipun lo udah dimanapun kita nanti ya. Dimanapun kita nanti ya. Siapapun dulu ya. Kita ini janji kita sama-sama. 3 tahun lagi kita nonton ini sama-sama. Sambil kita podcast lagi tapi orangnya harus selalu lagi. Iya. Gimana? Untuk lihat OJS kayak gimana 3 tahun besok. Deal. Saya kasih pressure dulu dari tadi ya. #pressure. Aduh. Oke. #pressure. Deal banget nih. Deal. Oke, sip. Thank you guys. Itu aja Fanto kali ini. Thank you banget. Dan jangan lupa buat kalian subscribe channel Creative Fox and OJS. Oh bro.
OJS tuh Obrolan gimana? Gaming Lu Syndicate. boleh kasih ini dong, tulisannya gimana? OJS itu Obrolan Gaming Syndicate. Yes. Cuma Gaming Syndicate itu kan buat identitas kita ya. Jadi buat nama channel YouTube-nya Obron doang. Over on, follow, di subscribe. Creative Fox, kayaknya lu pada udah pasti subscribe deh Creative Fox. Amin. Dan yang pasti malah Creative Fox tolong orang-orang Creative Fox suruh subscribe channel. Oh iya, Fantech Indonesia ya? Yoi, Fantech Indonesia untuk ini Fantok pisah enggak kan? Enggak dong. Segmennya namanya Fantok. Segmennya namanya Fantok. Kalau kita ngomongnya tuh konten pilarnya. Konten pilar. Namanya Fantok dan ini Fantech. Jangan lupa beli keyboardnya kalau mau main gaming. Santai keren. Ya, mau beli apapun ada. Thank you guys. Tapi kursinya Parah oke, ya? Oke. Itu enak banget yang pink ya. Itu namanya apa seriesnya? Yang mana? Pink ini. Yang pink ini. Ini GC283 kayak mau transaksi di abis ini ya. Oh, GC283. Coba dicek. Kebetulan ada orang finance-nya dari Creative Fox. Bob, kayak kursi gue udah agak goyang nih, Bob. Bob, kursi gue udah agak goyang gini. Oke guys, thank you banget. Thank you. See you on the next one talk. Bye-bye. Thank you banget, Jack. Thank you banget. Keren Rob, seru. 3 tahun lagi ya ini.